Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rizky Lestari dari KPI semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori-teori komunikasi. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang teori framing media, teori konstruksi sosial media massa, teori retorika Aristoteles, dan teori komunikasi persuasif. Yang pertama yaitu teori framing media. Pengertian teori framing media secara umum adalah teori yang mencakup proses mendefinisikan, menentukan, dan mengatur pandangan serta persepsi manusia tentang dunia. Di dalam komunikasi media massa, framing dipandang sebagai sebuah teori dan sebuah proses. Hal ini ditegaskan dalam Dictionary of Mass Communication yang menyatakan bahwa framing adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias sebagai salah satu teori komunikasi media massa. Teori framing media seringkali dikaitkan dengan teori agenda setting karena kedua teori tersebut berbicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan dan digunakan untuk mengetahui efek media. Teori framing mendefinisikan bahwa media akan selalu punya pilihan isu yang menonjol untuk disajikan kepada audiensnya, dengan tujuan menarik minat audiens dan atau karena isu tersebut memang dianggap lebih penting daripada isu lain. Teori framing dibangun berdasarkan asumsi bagaimana sebuah isu yang dicirikan dalam laporan berita dapat memiliki pengaruh terhadap bagaimana isu tersebut dipahami oleh khalayak. Contoh dari teori framing media yang khususnya di dunia politik yang terjadi sekarang ini, ketika media massa memilih sudut pandang, bahasa, dan gambar tertentu untuk menggambarkan suatu isu atau peristiwa politik. Dalam proses ini, media massa dapat mempengaruhi cara pandang dan pemahaman publik terhadap isu tersebut. Misalnya dalam konteks pemilihan presiden, media massa dapat menggunakan framing positif atau negatif terhadap kandidat tertentu. Jika media menggunakan frame positif, mereka akan menekankan prestasi, kualitas kepemimpinan, dan visi positif dari kandidat yang mereka dukung. Sebaliknya, jika media menggunakan frame negatif, mereka akan menyoroti kelemahan, skandal, atau kegagalan kandidat yang tidak mereka dukung. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori framing media sangat penting untuk membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap berita politik yang mereka konsumsi dan untuk melihat melampaui framing yang diberikan oleh media massa. Jadi, jika dikaitkan dengan teori agenda setting dan teori framing media ada kesamaan. Pada intinya, kalau teori agenda setting itu lebih fokus pada apa yang isu yang diberitakan. Nah, kalau teori framing ini lebih fokus pada bagaimana isu itu diberitakan. Dalam penjelasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa teori framing media adalah pembingkaian atau cara media massa menampilkan fakta ke dalam publikasi untuk khalayak umum. Dalam teori framing, media membuat perspektif sejumlah isu dengan perspektif tertentu. Media bisa saja menonjolkan isu tertentu dari yang lainnya sehingga khalayak akan menaruh perhatian dan menganggap isu-isu tersebut lebih penting. Dengan framing, media juga mempengaruhi cara berpikir kita. Membuat framing berarti menyeleksi beberapa aspek dari pemahaman atas realitas dan membuatnya lebih menonjol. Lalu yang kedua yaitu teori konstruksi sosial media massa. Awalnya, teori konstruksi sosial media massa berasal dari teori konstruksi sosial atas realitas yang diperkenalkan oleh Peter dan Thomas Luckman yang mengatakan bahwa pada dasarnya realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Teori konstruksi realitas sosial merujuk pada gagasan bahwa kita menciptakan realitas kita sendiri. Realitas sosial dapat diciptakan oleh manusia secara objektif melalui suatu proses eksternalisasi, yaitu suatu keadaan yang memberikan pengaruh pada lingkungan di sekitarnya, baik dalam bentuk pengetahuan, cara pandang, kebiasaan, dan hal-hal lainnya. Adapun contoh bagaimana media massa dapat mempengaruhi konstruksi realitas sosial, media seringkali mengekspos kejahatan dan kekerasan secara berlebihan yang bisa menciptakan persepsi bahwa dunia lebih berbahaya daripada kenyataannya. Misalnya, jika sebuah stasiun berita secara konsisten melaporkan tentang kejahatan dengan cara yang sensasional,
Ini dapat menciptakan kesan bahwa tingkat kejahatan jauh lebih tinggi daripada statistik yang sebenarnya. Teori konstruksi sosial media massa menunjukkan bahwa media massa bukan hanya alat untuk menginformasikan kita tentang dunia, tetapi juga alat yang membantu kita memahami dan membentuk dunia tersebut. Sebagaimana yang diketahui, media massa memiliki kekuatan yang besar sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan, dan sumber pembentukan realitas sosial. Kemudian yang ketiga yaitu teori retorika Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan retorikan untuk mengemukakan sesuatu dan dalam penyampaiannya tersebut, retorikan dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Aristoteles dalam bukunya Retorik mengemukakan pengertian retorika yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasi orang lain. Ethos, logos, dan pathos merupakan 3 unsur terpenting dalam melakukan retorika. Ethos merupakan kredibilitas atau etika. Melalui ethos, seorang pembicara harus memperhatikan kompetensi, keahlian, dan integritasnya. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki otoritas dan kepercayaan yang memadai dalam topik yang dibahas. Ethos adalah upaya untuk membangun citra yang positif dan meyakinkan pendengar bahwa pembicara memiliki kualitas dan keahlian yang relevan. Kemudian logos. Logos adalah logika atau fakta. Logos harus didasarkan pada argumen dan bukti rasional sesuai wacana yang akan disampaikan dalam sebuah pesan. Logos berkaitan dengan apa yang dibicarakan atau subjek. Dalam hal ini, pidato haruslah berisi kebenaran yang diperkuat dengan data-data dan simpulan yang tepat dipertanggungjawabkan. Dalam memaparkan bukti-bukti logisnya, komunikator seringkali menggunakan fakta dan angka untuk meyakinkan audiens. Sementara pathos berkaitan dengan emosi atau perasaan. Pathos berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar atau memunculkan bukti emosional yang mampu mengunggah naluri serta batin pendengar sehingga mereka mampu merasakan apa yang dibicarakan sumber komunikator. Nah, dalam kesimpulannya, teori retorika Aristoteles menjelaskan bahwa retorika sebagai sarana persuasi harus didasarkan pada ethos, pathos, dan logos. Komunikator harus mempertimbangkan pendengarnya semaksimal mungkin. Ethos, logos, dan pathos berarti pembicara tidak hanya harus kredibel, namun juga perlu mengungkapkan berbagai fakta logis dengan didukung penyampaian pesan yang mampu merangsang emosi pendengarnya. Contoh teori retorika dalam kehidupan sehari-hari yaitu teori retorika banyak digunakan ketika berpidato dan upaya dalam meyakinkan orang lain, seperti dalam ceramah, pidato, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu teori komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar menerima, memahami, atau bertindak sesuai dengan pandangan, ide, atau pendapat yang disampaikan oleh pengirim pesan. Komunikasi persuasif melibatkan penggunaan strategi dan teknik tertentu untuk meyakinkan audiens atau masyarakat dan mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Lalu, adapun tujuan dari komunikasi persuasif ini yaitu untuk mempengaruhi orang lain agar setuju dengan pandangan, gagasan, atau tindakan yang diungkapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif identik dengan komunikasi yang sifatnya membujuk orang lain tanpa adanya paksaan untuk sependapat dengan pembicara. Contoh komunikasi persuasif yaitu pada saat kampanye pemilihan umum. Dalam kampanye pemilihan umum, calon menggunakan komunikasi persuasif untuk meyakinkan masyarakat agar memilihnya. Dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa definisi komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang menggunakan kata-kata persuasif dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sesuai dengan keinginan pembicara. Komunikasi persuasif mempengaruhi dengan cara menguatkan fakta secara kognitif, memperlihatkan afeksi terhadap suatu objek, hingga menanamkan keyakinan terhadap sesuatu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.